Hukum melewati orang yang sholat tidak boleh, ya. Melewati orang yang sholat tidak diperbolehkan, melewatinya, ya. Itu dalam hadis disebutkan kalau tuh orang tahu dosanya melewati orang yang sholat, ya, lebih baik dia menunggu 40 tahun daripada melewati orang yang sholat. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin imamil muttaqin qaidil gharil muhajjirin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid qawli wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana bil ilmi wal amal wa zayyinna bil ikhlasi wasidqi wal khauf wa raja ila Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma asimna min syarril fitan wa afina min jamil mihan wa aslih minna ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma naqi wa saffi qulubana min al-hikdi wal hasad wal baghdha wal ujub wa jami' amradil qulub bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita segala kenikmatan-Nya, segala anugerah dan karunia-Nya, baik berupa nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat panjang umur sampai kita bisa bertemu kembali di dalam pertemuan malam hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita lanjutkan pada pertemuan kemarin tentang fima yubtilus shalah, yang hal-hal yang membatalkan sholat diantaranya adalah berbicara walaupun 2 huruf, ya, 2 huruf maksimal, 2 huruf, 3 huruf batal, 2 huruf aja batal, 2 huruf yang dimengerti, ya, 2 huruf yang dimengerti. Contohnya, ya, seperti kalau orang tuh menahan atau menjauhkan, ya, seperti misalkan gitu dalam sholat, mungkin ada orang yang lewat atau dibicara itu kan sama H, ya, itu batal, dan orang ngerti itu artinya minggir, ya. Atau 1 huruf, ya, 1 huruf tapi ada artinya, ya, 1 huruf tapi ada artinya, mengandung makna, maka itu juga batal. Kok tadi bilang 2 huruf, ya, 2 huruf ada artinya, bisa dimengerti, batal. Ada juga 1 huruf yang bisa dimengerti, batal juga, ya. Illa innasiya wa qalla, ya, kecuali kalau dia lupa bahwa dia di dalam sholat, ya, bicara itu dia lupa bahwa di dalam sholat, nggak apa-apa, nggak batal. Wa qalla, ya, dan bicaranya itu, kalimatnya itu kurang dari kurang 1 huruf tapi nggak mengandung makna, atau 2 huruf nggak mengandung makna, nggak batal, ya. Seperti misalkan YZ, Y sama Z, dia lagi sholat, YZ apa, orang kagak ngerti, nggak ada artinya, ya, nggak ada maknanya, batal nggak batal, ya, gitu. Itu yang pertama kemarin. Wal af'alil katsirah, ya, mutawalliyati ka salasati harakat,
Dan juga yang membatalkan salat adalah ka'af'alil katsirah mutawaliyah, ya, bergerak bergerak yang banyak, ya, secara berturut-turut. Fi ghairi shalah, ya, kalau di luar salat nggak batal, ya. Nah, ini di dalam salat bergeraknya banyak berturut-turut, itu membatalkan salat. Kalau di luar salat nggak apa-apa. Seperti apa? As-salatu syiddatul khauf, seperti salat dalam keadaan takut, ya, atau salat dalam keadaan berperang. Orang kalau salat dalam keadaan berperang, ya salat sekenaknya ente aja, segimana posisinya ente, ya. Misalkan emang ditugaskan lagi tiarap, kemudian datang waktu sholat, gimana nih sholatnya? Ya udah, lagi tiarap kan nggak bisa ruku, nggak bisa sujud, ya udah begitu aja, ya, begitu aja, itu nggak apa-apa, karena itu dalam keadaan uzur. Ya, kalau misalkan dia ditugaskan tiarap, kemudian datang waktu sholat, dia sholat kayak biasa, ya ketembak sama musuh, ya. Nah, sholatnya gimana? Ya udah, seposisinya ente aja begitu, ya, begitu. Salat syiddatul khauf wa naflus safar, begitu juga kalau sholat sunnah dalam keadaan perjalanan. Nah, ini harus dibedakan. Kalau kita kalau kita dalam perjalanan, sholatnya sholat wajib, maka kita harus menghadap ke arah kiblat. Kalau sholatnya wajib, misalkan kita jamak sholat zuhur dengan sholat asar, ya, sampai di kira-kira, ya, udah sampai di lebih daripada 83 km, ya, sampai dah Cipali rest area. Kemudian sholat zuhur, sholat asar jamak, ya. Saya biasanya, misalkan biasanya dia sholat sunnah, saya biasanya sholat sunnah ba'diyah, entar aja sholat sunnahnya, ya, sholat sunnahnya di mobil aja, boleh, naik mobil jalan, takbir Allahu Akbar, dalam keadaan duduk, ya, kemudian ruku, kemudian i'tidal, sujud kayak biasa. Sholatnya di dalam mobil itu boleh, tapi kan bergeraknya banyak, nggak apa-apa, ya, karena itu sholat sunnah safar, ya, sholat nafil safar, sholat sunnah dalam keadaan perjalanan. Atau sholatnya misalkan bagi orang yang bepergian tidak menggunakan kendaraan pribadi, ya, tapi menggunakan kendaraan umum kayak bis, ya, kemudian juga kayak pesawat atau juga kayak kereta, ya. Nah, kalau sholatnya sholat wajib, tetap harus menghadap ke arah kiblat, awalnya ke arah kiblat. Nah, kalau sholat sunnah bebas, ya, kalau sholat sunnah bebas, tuh arah kereta kemana, ya udah ikutin aja ke arah itu kereta, pesawat, ya, atau naik bis. Naik bis nggak mungkin, bang berhenti bang, saya mau sholat dulu. Sholatnya cuma satu orang nungguin 20 orang nungguin dia, kan nggak mungkin, ya. Supir juga nggak bakal mau berhenti. Nah, udah sholat. Ntar sholat wajibnya gimana? Ya, misalkan dia udah sholat wajib, tinggal sholat sunnahnya di bis, ya, atau dia dia sholat wajibnya nanti aja, ya, tanya supir kapan nih berhentinya, oh ntar 6:30, oh, ya, berarti nanti tinggal jamak takdim aja, isya dengan maghrib, ya, atau berhentinya jam 10 malam, udah jamak takhir, maghrib ditarik ke isya. Tapi harus niat dulu di waktu maghrib itu, harus niat dulu untuk jamak takhir. Kita dalam perjalanan maghrib nggak bakal berhenti nih kayaknya, berhentinya jam 8. Nah, di waktu maghrib itu kita niat, aku niat jamak sholat maghrib ke isya, ya, harus ada niatnya. Kalau nggak ada niatnya, ente keluar dari sholat, itu namanya, ya, sholat di luar waktunya. Gitu. Nah, kalau sholat di sini dikatakan di antara yang membatalkan sholat adalah melakukan gerakan yang banyak secara berturut-turut, ya, fi ghairi shalah, fi ghairi shalah syiddatil khaf, fi ghairi sholati syiddatil khaf wa nafli safar wasyal nahwu hayya alaihi, ya. Atau kalau kita lagi sholat ada ular, ya, itu lagi sholat, ular lewat, ular piton lewat, gede kan ular piton,
kita bergerak, kita kaget, kabur, ya. Nah, apa tuh namanya? Kalau dia menghindar sedikit, ya nggak apa-apa. Cuman kalau dia udah kabur lari ya batal tuh namanya. Ya, menghindar sedikit atau mundur pelan-pelan, ya nggak batal sholatnya. Tapi kalau dia kabur batal. Kasalah sati harakat. Seperti apa contohnya? Seperti bergerak 3 kali berturut-turut. Walau bi'a'dha'i muta'addidah, walaupun dengan anggota tubuh yang berbeda-beda, ya, bukan dengan satu anggota tubuh. Misalkan kita di shaf yang pertama ada orang batal, mundur. Nah, yang belakang maju ke depan. Yang belakang maju ke depan, ya. Kalau dia mau bergerak jangan 3 kali berturut-turut. 2 kali, 1, 2, diam dulu, baru 1, 2. Jangan kayak orang jalan 1, 2, 3. Nah, ketiganya itu udah batal sholat. Atau 1 kali diam, yang kiri ngelangkah lagi, diam lagi. Kemudian yang kanan ngelangkah lagi, diam. Ada jeda, itu boleh. Ya, cuman kalau 3 kali berturut-turut batal. Itu kan kalau satu anggota tubuh. Ya, sekarang kalau anggota tubuhnya berbeda, bagaimana? Tetap batal nggak? 3 kali gerakan, tapi anggota tubuhnya berbeda, tetap batal. Ya, tetap batal. Di sini dikatakan ka'an harraka ra'suhu wa yadaihi, seperti menggerakkan kepala dan kedua tangannya. Kepalanya digerakin, kedua tangannya gerakin lagi sholat. Ya batal. Ini udah 1, 2, 3 batal. Ya. Kalau satu gerakan nggak apa-apa. Misalkan kita masih gerakan kepala kita gini, masih nggak apa-apa. Satu gerakan itu namanya. Ya. Kalau satu kepala 3 gerakan ya batal. 1, 2, 3 begitu batal. Atau tangan 1, 2, 3 batal. Ya. Kalau satu gerakan masih nggak batal. Atau 2 gerakan nggak batal. Ya. Kalau satu tubuh itu berbeda anggota tubuh yang bergerak. Kalau jumlahnya 3 kali gerakan tetap batal. Ya, tetap batal. Wa kasalasati khatawat wa salasati mudaghat, ya, atau seperti 3 kali langkah. Tadi itu contohnya 3 kali langkah batal. Ya, atau 1 langkah diam. Atau langkah diam lagi, baru 1 langkah diam. Atau 2 langkah diam, 1, 2, diam dulu. Jangan sampai 3. 1, 2 gitu. Ya. Kalau 3 kali berturut-turut membatalkan sholat. Ya, wasalasati mudaghat, ya, atau mengunyah kan bukan gerakan sholat. Dia mengunyah dalam sholat, dia mengunyah 3 kali, 1, 2, 3 batal. Ya, membatalkan sholat. Fa innaha tubtilus shalah. Nah, sesungguhnya bergerak 3 kali berturut-turut itu membatalkan sholat. Wala fargu min dzalika minal amdi wa nisyan. Nggak ada bedanya, mau dia sengaja ataupun lupa batal sholat. Ya, sengajain, emang disengajain, gerakan kepala sama tangan kanan, tangan kiri sama-sama begitu, batal. Sengaja batal. Kemudian ada orang sama gerakannya kayak begitu, tapi dia lupa dalam sholat, digerakin kepalanya kedua tangan. Saya lupa dalam sholat, batal juga. Mau sengaja mau lupa batal. Ya. Kalau 3 kali berturut-turut. Jadi nggak ada beda antara dia sengaja ataupun tidak sengaja. Li'anal amal katsir bi ghairi nadhamuha. Kenapa? Karena gerakannya banyak yang bukan daripada gerakan sholat. Kan bukan gerakan sholat. Gerakan kepala apa gerakan sholat? Bukan. Gerakan sholat itu takbir, ya, kemudian ruku, i'tidal, sujud. Ini namanya gerakan-gerakan sholat. Kalau dia bergerak selain gerakan sholat 3 kali berturut-turut batal. Kalau dia bergerak selain gerakan sholat hanya 2 kali nggak batal, atau hanya sekali nggak batal. Kita ngelangkah dari shaf kedua ke shaf yang pertama, mengisi shaf yang depan. Bergerak tuh ngelangkah. Apa melangkah ini gerakan sholat? Bukan. Ngelangkah ini bukan gerakan sholat. Nah, makanya nggak boleh 3 kali berturut-turut. 2 kali berhenti atau 1 kali berhenti.
Wa yadhhabul khusyu' wa huwa maqsuduha bi khilaf al-ghalil fala yubtiluha. Karena gerakan 3 kali bergerak berturut-turut itu juga bisa menghilangkan kekhusyuan sholat, ya, karena maksud di dalam sholat adalah khusyuk, ya. Bi khilaf al-qalil fala yubtiluha, kecuali kalau gerakannya sedikit, nggak banyak, kayak tadi tuh 2 kali berturut-turut atau 1 kali aja gerakannya, bukan gerakan sholat, ya, maka tidak membatalkan sholat, ya. Li'annahu fi mahalil hajah. Kenapa? Karena itu mungkin ada yang sedang ada hajat, ya, mungkin gerakannya itu ada hajat. Wa aidan fali anna mulazamatu halatu wahidah mimma yu'sar bi khilaf al-kalam fa innahu la yu'sar. Kenapa? Karena kita melazimkan untuk diem itu agak susah, ya, kecuali kalau berbicara. Kan tadi berbicara di dalam sholat batal. Kalau berbicara itu nggak terlalu sulit, ya. Cuman kalau mendiamkan diri kita dalam gerakan nih, itu agak sulit, ya, itu agak sulit. Falihadza batalat bil kalimah duna khatwah. Karena itu berbicara membatalkan sholat duna khatwah, bukan dengan melangkah di dalam sholat. Melangkah 3 kali batal, melangkah 2 kali enggak, melangkah 1 kali enggak, ya, gitu. Kama afadahu al-Hasni wabil harakati mufritah. Nah sekarang kalau orang gatal, ya, wah, gatal banget nih, kalau nggak digaruk nggak enak. Gimana nih gatalnya? Kalau gatalnya di sini, kita kita garuknya begini dengan 5 jari, kita garuk begini, batal. Kenapa? Karena udah 1, 2, 3 batal. Sekarang biar nggak batal bagaimana? Dan gerakannya nggak 3 kali gerakan. Jadi kalau kita gatal, maka gerakan tangan kita aja 5 jari kita gerakin begini. Jangan 5-nya yang bergerak, cukup 1 jari aja yang bergerak begini. Jangan 5-5-nya, 1 aja yang bergerak. Kalau 1 aja yang bergerak, ini nggak dihitung. Yang dihitung tuh yang ini. Kalau itu gerakan 1, 2, 3 batal. Cuma kalau kita tempelkan 1, ujungnya doang yang bergerak, itu nggak batal. Jari ini nggak dihitung, tapi yang dihitung ini tangan, ya, yang dihitung tangan, gitu. Wabil harakati mufritah wa in lam tata'addad, ya, dan juga yang membatalkan sholat adalah berlebihan di dalam bergerak. Wa in lam tata'addad, ya, walaupun tidak berjumlah gerakannya. Cuma kalau dia melebihi daripada gerakan sholat, ya, batal sholatnya. Ilhagan laha bil katsir fi munafati kulli minhumas shalah wa is'aruhu bil i'radi wa dzalika ka wasbah wa ka harakati kullil badani afadahu atiyah. Seperti apa? Seperti lompat. Dia lagi sholat lompat gitu, ya, lompat batal, ya, karena itu gerakan yang terlalu berlebihan. Dibilang bukan gerakan sholat, iya, sholat nggak ada yang loncat. Kita lihat dari rukunnya, dari takbir sampai salam nggak ada di antara rukun sholat itu loncat. Nah itu terlalu berlebihan, batal sholatnya, batal, ya. Atau seperti bergerak seluruh badan kita seluruhnya bergerak, ya, nah itu batalkan sholat. Kalau ada orang lewat, ya, ada orang lewat, kita lagi sholat, orang lewat, kita mau peringatin tuh orang, kita lagi sholat, cukup kita geser tangan, ya, taruh lagi. Ini kita ngangkat tangan 1, diem dulu, habis itu balikin lagi, itu masih dihitung 1. Kalau begini 1, 2, nah itu dihitung 2, ya, gitu. Jadi hukum melewati orang yang sholat tidak boleh, ya. Melewati orang yang sholat tidak diperbolehkan melewatinya, ya. Itu dalam hadis disebutkan kalau tuh orang tahu dosanya melewati orang yang sholat, ya, lebih baik dia menunggu 40 tahun daripada melewati orang yang sholat, ya. Nah makanya
apa tuh namanya, dianjurkan kalau kita mau sholat, selesai sholat wajib atau sholat sunnah, maka cari tiang, kita sholat di belakang tiang. Jadi orang lalu lalang di depan kita terhalangi oleh tiang, ya, terhalangi oleh tiang. Nah, sekarang kayak begini, di masjid kagak ada tiangnya, sholat di mana nih? Ya, nggak ada tiangnya, sholat di mana? Bisa dijadikan sater. Ya, sater itu apa aja? Nggak harus papan tuh, kan ada biasa di masjid ada papan tuh, ya, ditaruh papan kayak kayak papan nisan gitu. Ya, nggak harus itu. Satir itu bisa apa aja, bisa apa? Handphone bisa, tas kita bisa, taruh tas di depan kita sholat, Allahu Akbar, itu orang boleh lalu lalang, boleh. Kita nggak ada tas, handphone aja dah, taruh handphone di situ di depan kita sholat, Allahu Akbar, boleh orang lalu lalang. Kalau ada sesuatu yang terhalang di depannya orang yang sholat, maka boleh lalu lalang di depannya. Kalau ada sesuatu itu, ya. Sekarang tas kagak ada, handphone kagak ada, bagaimana? Ente garisin aja, pakai jari garisin. Nah, sholat, Allahu Akbar, maka orang boleh lalu lalang. Ya, maka orang boleh lalu. Yang nggak boleh, udah ditaruh satir, misalkan tas, handphone dan lain sebagainya udah ditaruh satir, nih orang bukan lewat situ, lewat sini. Nah, itu yang nggak boleh. Lebih baik pukul katanya. Boleh dipukul, boleh pukul. Udah ada satir, bukan lewat situ malah lewat sini itu orang. Ya, harusnya kan lewat situ, depan satir. Itu boleh dipukul, ya. Karena itu dikatakan tuh bukan manusia, namanya setan tuh. Ya, ganggu orang sholat, boleh dipukul. Harusnya lewat di depan satir itu. Ya, nah itu hukum satir. Ya, nggak harus di masjid itu kayak apa ditaruh papan-papan, nggak harus. Kalau ente ngerti cuman taruh tas udah cukup. Atau pulpen, atau kita punya apa tuh namanya, kita punya siwak, habis pakai siwak taruh depannya baru kita sholat. Ya. Nah, orang yang kagak ngerti jangan bilang tuh orang sujud sama siwak tuh, ya, sujud amat tas, depan sujudnya tas, itu orang kagak ngerti namanya. Ya, jangan langsung menjudge orang seperti itu, enggak. Ya, padahal kan kalau dimengerti, oh itu berarti satir. Satir itu diperbolehkan bagi orang lalu lalang di depannya dia. Nah, kita kalau mau lalu lalang lihat dulu tuh orang ada satirnya enggak ada, jangan lewat depan dia. Ya, kita lewat belakangnya atau lewat samping. Ya, itu namanya hukum satir. Wa ka harakati kulil badan, ya, atau seperti bergerak seluruh badan. Nah, hati-hati juga kalau di dalam sholat. Dalam sholat itu kan awalnya takbir, akhirnya dengan salam, ya, di akhir dengan salam. Salam pertama hukumnya wajib, salam yang kedua hukumnya sunnah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu salam yang pertama wajib. Yang kedua hukumnya sunnah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini maaf, kebanyakan orang yang jadi imam, ya, dia nggak tahu atau dia lupa. Jadi ketika dia tahiyat akhir, setelah tahiyat akhir dia mau salam, ya, ketika dia mau salam, assalamualaikum warahmatullah. Jadi semua badannya digerakin, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini bisa, kalau bergerak seluruh badannya bisa membatalkan sholatnya. Sholatnya belum selesai udah batal justru itu imam. Ya, jadi salam itu cukup hanya kepalanya aja yang bergerak. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini nggak perlu bergerak, nggak perlu digerakin sampai begini, ya. Nggak, cukup hanya kepala, ya. Dada, badan, kaki kita itu tetap menghadap ke arah kiblat, ya. Yang bergerak itu kepala. Wabi ziyadati ruknin fi'li, ya. Dan juga yang membatalkan sholat adalah menambah rukun fi'li, ya, menambah rukun fi'li. Ya. Amdan, dengan sengaja, li ghairi mutabi'ati masbugi li imamati, ya, dengan sengaja bukan makmum masbuk yang mengikuti imam. Wa in lam yatma'an, ya, walaupun dia enggak apa tuh namanya, bukan orang yang mengikuti, walaupun dia sudah selesai daripada mengikuti imam,
ya. Jadi kalau misalkan ya rukun fi'li itu kita takbir ya, kemudian berdiri bagi yang mampu, ini rukun fi'li itu gerakan ya. Kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud ya, tahiyat awal, tahiyat akhir, ini namanya rukun fi'li. Yang namanya gerakan itu rukun fi'li. Kalau rukun qauli perkataan ya, rukun qauli itu niat, kemudian baca Fatihah ya. Nah, itu namanya rukun qauli. Nah, yang menambah rukun fi'li walaupun dia menambah satu, maka itu membatalkan daripada sholatnya ya, membatalkan daripada sholatnya kalau dia melakukannya secara sengaja ya, dia melakukan secara sengaja. Li'ala ibihi wa i'radihi anin nadhami shalah ya, dia melakukannya secara sengaja dan bermain-main di dalam sholat ya. Begitu juga gerakannya di luar daripada gerakan sholat ya. Wabil harakatil wahidah ka khatwatin walau ghairi mufritah wa tasfiqah ya. Nah, misalkan rukun sujud di dalam satu rakaat itu dua ditambah satu, main-main, dia niatnya main-main, batal sholatnya. Menambah rukun fi'li itu namanya menambah rukun fi'li ya. Di dalam sholat itu sujud dua, ruku satu, dia tambahin lagi rukunya jadi dua biar sama sujudnya, batal sholatnya. Menambah rukun fi'li ya, itu namanya menambah rukun fi'li ya. Wabil harokatil wahidah, atau bergerak satu ya, ka khatwatin walau ghairi mufritah ya, seperti melangkah ya selain daripada gerakan yang berlebihan. Wa tasfiqah wa in lam takun bidarbi rahatain, atau bertepuk tangan walaupun tepuk tangannya itu bukan dengan dua tangan dalam sholat ya. Tepuk tangan main-main dia, bukan karena bukan karena ada yang salah ya, atau imam salah, atau mengingatkan imam yang salah, enggak, tapi dia main-main tepuk tangan, mainnya tepuk tangan walaupun bukan dengan kedua telapak kita, kedua telapak tangan kita, atau ditepuk tangan, batal ya. Geraknya satu tapi main-main. Kalau tadi kan geraknya satu nggak main-main dia ya, nggak batal. Ini bergerak satu tapi niatnya main-main ya. Afadahu Ibnu Hajar fi Fathil Jawad, idza kanat al-la'ib ya, kalau dia niatnya main-main, seperti bertepuk tangan, seperti melangkah ya, dia langkah itu memang niatnya buat main-main di dalam sholat, sedangkan dia di dalam sholat ya, maka membatalkan sholat. Li'anna qasadal la'ib urithuha fahsyan fil makna ya, karena kalau sudah niatnya main-main ya, maka itu sudah merusak daripada sholat ya. Makanya hati-hati, banyak orang yang membuat video-video di dalam video sholat ya, jadi dibuat sholat itu dibuat konten sama dia ya, yang salah dia, hati-hati ya, dengan secara nggak sadar dia telah merusak agamanya sendiri, merusak sholatnya sendiri ya. Sholat itu bukan, agama itu bukan untuk main-main ya. Masih kalau ente mau main-main banyak ya, apa juga ente bisa mainin ya, selain daripada syiar-syiar Islam ya, nggak boleh untuk dipermainkan, apalagi sholat. Wabil uquli ya, bidomatain ila ay al makul ya, wa amal bil fatahi fahuwa minal af'al fahuwa dakhilu fi qawlihi wabil af'alil katsirah ya. Wabil ukuli, makanan ya. Kalau akalu memakan ya, kalau memakan itu namanya gerakan, ini makanannya ya. Wasyarabu, dan juga minum ya, biwusuli ahadihima ilal jauf mujarradan an-nahwi mudghi ya, makanan dan minuman yang keduanya sampai ke dalam jauf itu sampai ke dalam lambung kita, maka membatalkan sholat. Kita lagi sholat
ya. Kemudian mungkin ada sisa makanan atau sisa minuman, kita telan sampai ke lambung, batal sholat, ya, membatalkan sholat, ya. Contohnya dengan nahwi mudghi, dengan mengunyah. Mungkin tadi sebelum sholat dia makan, ada sisa-sisa makanan, dikunyah-kunyah, masuk ke dalam lambungnya, batal, ya. Mudghun fi'lun wa qad taqaddama hukmuhu afada Muhammad Al-Qurdi illa innasiya, kecuali kalau dia lupa, ya, kecuali kalau dia lupa. Lupanya kenapa? Ai aujahlu tahrimul lil qurbi ahdihi bil Islam, karena dia nggak tahu, misalkan karena memang nggak belajar, tidak ada ulama yang sampai ke sana. Jadi misalkan daerahnya terpencil, jauh dari ulama. Dulu ada ulama datang ke sono sebentar, habis itu ulang lagi. Ngajarin Islamnya tuh nggak terlalu detail, ya, nggak terlalu detail. Nah, ini orang sholat ada sisa makanan, dia pikir boleh kali, ya, sisa makanan dia kunyah-kunyah, ditelan, dia kunyah-kunyah, ditelan, ya. Nah, itu boleh nggak? Boleh. Kalau dia nggak terlalu tahu mendetail tentang yang membatalkan sholat, bahwa makanan itu membatalkan sholat, nggak apa-apa, ya, ya, nggak apa-apa. Au nahwuhu fala tubtilu bihi, ya, atau dia hidupnya jauh dari ulama, jauh dari orang yang paham agama, ya, nah itu nggak batal. Cuman kalau apa tuh namanya, orang rusun sini, ya, batal, ya, makanan teh kunyah-kunyah dalam sholat, ya batal. Sini ulama banyak, ustadz banyak, ya, ngaji hampir tiap hari, ya, batal. Au nahwihi fala tubtilu bih. Wa hadza idz qalla, ya, kalau itu sedikit, fa in katsura fal asahu batlan, kalau sedikit. Kalau banyak ya batal, ya. Makanan itu yang sisa di mulutnya, ya, sedikit, ya, kalau banyak batal. Galal Ghadi Husain in akala agal min simsimah lam tubtilu wa fi simsima wa qadaruha wajhan as-sahihu batlan. Nah, sekarang yang disebut banyak dan sedikit itu gimana? Ente tahu simsimah gak? Simsimah tuh kue bola, kan ada wijennya. Hah? Nah, itu namanya simsimah tuh. Kalau kadar makanannya itu lebih kecil dari biji wijen, itu disebut kecil. Ya, ente rasa-rasain aja. Kalau ada apa sisa-sisa makanan, ini kira-kira lebih gede dari wijen apa lebih kecil nih? Nah, kalau lebih kecil dari wijen nggak batal sholat. Kalau sebiji wijen atau emang wijen, ya, sebelum sholat makan kue bola tuh satu satu biji wijen nyangkut, ya, dalam sholat, bahasa biji wijen nih satu, batal udah. Kalau sekadarnya sebiji wijen batal. Kalau di bawah kecilnya di bawah biji wijen, lebih kecil dari biji wijen, nggak batal, ya. Nah, kalau wijennya aja, apalagi di atas biji wijen, ya, satu butir nasi itu udah lebih gede dari biji wijen, batal, ya, batal. Makanya sebelum sholat itu kumur-kumur dulu, ya. Walaupun kita udah ada wudhu, yang penting keluarkan sisa-sisa makanan yang ada di mulut kita, ya. Kalau sebiji wijen ada dua pendapat. Pendapat yang sahih adalah batal, ya. Pendapat yang pendapat yang kedua adalah nggak batal. Afada dzalika hisni fi kifayatil akhyar wasyarabu kal akli wa yadur bala madzab min sakratin bi khilaf mujarradi ta'am wahdah fala yadur, ya. Nah, minuman sama seperti makanan, ya. Minuman juga batal, ya, kalau dia menelan, ya. Misalkan di sini seperti ka'an massa ghasban, ya, wa bagiya ta'am wahdah fala yadur, ya, takfikur rikbih
amalau bagiya launun nahwu qahwa fayadur. Di sini dikatakan ya al mujarradu ta'am wahda fala yadur. Kalau ada apa tuh namanya masih berasa sedikit dari apa tuh namanya dari rasa makanan, rasanya doang, nggak ada makanan, rasanya doang, nggak apa-apa ya, tidak apa-apa. Ka'an madda gasban ya wa bagiya ta'am wahda fala yadur ya, kayak dia makan sesuatu yang apa tuh namanya yang ada rasanya ya. Nah sisa makanannya udah nggak ada, udah ditelan, dia udah kumur, ketika dia lagi sholat cuma ada masih ada sisa-sisa rasanya doang, itu nggak apa-apa ya. Amalau bagiya laun nahwi kahwa fayadur. Nah kalau ada warna, bukan rasa, warna nih, sebelum sholat minum kopi dulu, minum kopi, lagi sholat rasa kopi udah kagak ada, tapi warna kopi masih ada. Warna kopi masih ada, hitam, batal ya, batal. Wa minhu ma yunfaqu fi ma'il wudu ya, fa in bagiya athar minal ma wa balla'ahu dur. Begitu juga kalau kita berwudu. Kalau kita berwudu kan wudu kita kumur-kumur, masih ada sisa-sisa air kumuran kita di mulut ya, bekas-bekasnya itu masih ada, kemudian kita sholat ketelan tuh bekas air wudu, batal sholatnya ya, sholatnya batal. Au mujarradu burudah lam yadur afada dzalika atiyah. Atau kalau misalkan masih ada asar-asar es, kita minum es ya, masih ada, masih beku ya, habis minum esnya udah selesai, esnya udah kagak ada, airnya udah kagak ada, cuman dinginnya masih ada ya, dinginnya masih ada di mulut, sholat ya nggak batal ya, kalau itu nggak batal. Afada dzalika atiyah ya. Wa bi niyati qad'is shalah wa bi ta'liqi qad'uha. Ada pertanyaan? Hah? Hah. Kalau kita menjadi apa gitu? Ini 1, 2, 3. Kalau kita di dalam sholat tuh, iya. Iya, itu berturut-turut gerakannya. Batal. Apalagi kalau habis iktidal tuh biasanya sami Allahu liman hamidah, begitu. Makanya ibu jari kita giniin biar ketahan sama kita punya pinggang. Allah sami Allahu liman hamidah. Nah, tetap atau kita pegang ya, pinggang kita pegang supaya enggak bergerak kayak lonceng gitu ya. Hah? Kalau dia tolak makamnya, harusnya kan kedengaran tolak sih tadi sih. Dia bacanya nggak kedengeran sendiri. Nggak apa-apa kalau itu, nggak apa-apa. Iya. Lebih afdal dikeluarin suaranya, hanya dia aja yang dengar. Nah. Kalau sholat jamaah atau sendiri juga, tiba-tiba kebayang sesuatu yang bagus gitu. Sholatnya sah gitu. Sah, cuman hilangin kepikiran. Nah, kita fokus bahwa kita di dalam sholat, atau kita fokus ke tempat sujud kita supaya pikiran nggak kemana-mana. Sama seperti juga rukun gauli. Kalau rukun gauli itu, kalau misalkan dia lupa, ya, dia lupa dia lupa bacaan selain di tempatnya. Ketika dia duduk di antara dua sujud, bukan baca Rabbil firli warhamni, ya, tapi dia baca Fatihah. Nah, ada yang begitu tuh, lupa. Oh saya baca Fatihah nih. Saking khusyuknya tuh, saking khusyuknya soal bacaannya di selain tempatnya, ya. Batal nggak? Nggak batal, ya, nggak membatalkan sholat. Kecuali kalau ente lupa salam,
di apa tuh di antara duduk di antara dua sujud ente salam, itu batal udah kalau udah salam. Nah, perjalanan terus, terus itu terus nggak berhenti waktu subuh. Nggak berhenti. Nah, Gimana itu? ya udah ente sholat dihormatil waqt. Sholat tanpa wudhu ya, dan juga kalau ada debu ambil di apa tuh namanya di kursi depan buat muka sama buat tangan ente sholat darurat itu namanya. Nanti kalau bis itu berhenti sarapan ente ganti sholat subuhnya diganti diqadha. Nah, Kalau mau sujud ya boleh tangan dulu atau dulu. sujud tangan dulu. Dengkul dulu, tangan baru kepala. Dengkul dulu. Iya. Iya, dengkul, tangan baru kepala. Itu paling afdal. Ya. Ada biasanya orang kakinya agak mungkin karena uzur kakinya mungkin nggak bisa nyentuh dulu. Biasanya dia tangan dulu nyentuh. Itu nggak apa-apa kalau uzur. Kalau kakinya keras atau sakit atau apa. Ya. Hah? Batuk nguap di dalam sholat? Enggak batal. Nah. Hah? Pakai kumur-kumur dulu, kumur-kumur. Iya. Gak apa-apa ya. Yang penting kumur-kumur dulu. Fatihah bil qabul tamami kulli sul ma'mur syalan syan zahiran wa batinan fid din wa duna wala kharada fiatan li kulli syar jalibatan li kulli khair lana wa liwalidina wa auladina masyayikhina fil afiyah karim nabi kamil futuh wal muluk wa rasukh wa sajasad wal qalbi rahram bi kamil ilm wa amal khasyah wal mutaba'ati li rasulillahil azam wa rizqina linas waqtim lana wal kum husna fi khair lutfin wa afiyah jamilah syamilah li khairat dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Ya Rabbil Alamin Ar-Rahman Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim